kuasamu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami, sekali lagi dicurahkan di hidup kami, dicurahkan di hidup kami. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Pak Pendeta. Mari kita satukan hati ya, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami masih boleh sehat, merasakan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan buat setiap hidup kami Tuhan. Kau sudah mengurapi hamba-Mu, kiranya juga Kau mengurapi kami yang hadir di Zoom ini Tuhan. Kiranya urapan turun buat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Kau tutup bungkus juga oleh kuasa darah Yesus, link yang kami gunakan ini Tuhan. Sehingga tidak ada gangguan dari apapun Tuhan. Kami percaya ibadah ini bukan ibadah yang biasa, tapi yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya dan kami sudah Kau berkati Tuhan. Kiranya hanya di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang sudah diberkati. Maka amin. Amin. Ya. Shalom semua, selamat malam. Ada sukacita ya malam ini ya, luar biasa ya. Pasti semua sukacita, sehat selalu ya, amin. Ya, selamat malam Bu Elia Esther yang sudah memberi jadwal untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan bersaksi dulu ya, bagaimana saya dulu bukan anak Tuhan ya. Dikatakan saya dulu anak hantu ya. Kenapa? Karena dulu saya tidak percaya kepada Tuhan. Saya menikah di tahun 89 ya. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Dan saya dapat istri anak Tuhan. Bahkan dia guru sekolah minggu. Saya tahu dia anak Tuhan, tapi karena dia cantik ya, jadi saya mau dengan dia dan terjalinlah hubungan dari tahun 87 sampai tahun 89 kami menikah. Dan waktu, maaf kata ya, waktu masih pacaran, saya enjoy diajak ke gereja ya. Karena saya pikir, kalau saya nggak mau ke gereja, nggak ikut dia, nanti dia nggak mau sama saya. Akhirnya saya pikir ya, sudahlah, saya ikut juga ke gereja ya. Tapi saya pikir kan kalau ke gereja itu enak ya, udaranya sejuk, tempat duduknya empuk. Ngapain saya di gereja? Saya pikir, saya dengar lagu, ya saya menikmati udara yang sejuk, saya tidurlah. Ya, itu yang saya lakukan. Ya. Benar-benar itu saya orangnya. Waduh, kalau dikatakan bandelnya itu ya udah bukan super bandel lagi ya. Tapi saya percaya ini ada jalan Tuhan ya. Saya percaya ini adalah benar-benar jodoh yang Tuhan berikan untuk saya. Tapi umurnya baru 4 bulan setelah saya menikah, saya melarang dia untuk lagi ke gereja. Bahkan saya ajak dia keluar dari Tuhan. Saya jadi jahat ya. Saya dulu dari kecil itu sama mama saya itu udah diajarin untuk sembahyang ya. Saya dulu agamanya Konghucu ya, jadi sembahyang ke wihara-wihara, ke kelenteng-kelenteng ya. Habis mama saya ajarin gini, kalau kamu banyak rajin sembahyang di wihara,
Katanya banyak dewa-dewi yang tolong kamu nanti. Rumahnya nanti dilindungi, nggak ada setan katanya. Saya biar badan gede gini yang saya paling takut cuman setan ya. Itu yang saya paling takut ya. Jadi akhirnya singkat cerita akhirnya sampai bayangin loh dari tahun 89 sampai tahun 2000 loh baru saya kasih istri saya kembali ke rumah Tuhan. Bayangin 11 tahun loh. Itu bukan waktu yang pendek ya. Bahkan saya itu dulu jadi jahat ya, perkataan-perkataan kotor, kebun binatang itu semua keluar dari mulut saya ya. Bahkan saya orangnya itu sama anak juga mendidiknya itu ya, saya pikir kan dulu saya sekolah ini gagal sekolah ya. Saya nggak pandai untuk sekolah. Tapi kalau anak saya lihat dia bermain, nonton TV, nggak belajar, itu saya marah sekali ya. Hingga anak-anak saya itu akhirnya bisa lulus, bisa kuliah, bahkan hasilnya itu lulusnya dengan cum laude ya. Luar biasa itu. Itu saya percaya itu kasih karunia Tuhan. Ketika saya memperbolehkan istri kembali ke rumah Tuhan, anak-anak saya juga saya ajarin untuk kembali ke sekolah, ke gereja Katolik. Waktu itu anak saya sekolah di Katolik ya. Tapi singkatnya tahun 2002 itu anak saya cuma bilang gini, yang paling besar itu namanya Marcelina ya, Bu Ilya tahu ya. Itu dia cuma begini, Papa, Mama, Papa kasih Mama ke gereja, anak ke gereja. Tapi kenapa Papa nggak mau ke gereja? Papa ikut dong masuk ke gereja. Saya pikir kan di rumah saya itu dulu saya suka nyembah-nyembah patung ya. Di rumah saya itu ada 9 patung yang saya sembah. Dan saya ini orang yang taat sembahyang ya. Tetapi saya perilakunya nggak bagus ya, nggak menyenangkan buat keluarga saya. Bahkan saya jatuh di 5P ya. Saya dulu perokok ya. Saya nggak bisa hidup tanpa rokok ya. Dari umur 11 tahun saya merokok. Sampai usia 41 tahun baru saya berhenti merokok. Bayangin 30 tahun saya merokok. Untung aja nggak kena kanker paru-paru ya. Puji Tuhan ya. Nah, itu yang saya tidak bisa hidup tanpa rokok. Lebih baik merokok daripada makan. Itu saya pilih merokok. Dan yang kedua itu yang kedua itu saya dulu peminum. Peminum tuh pemabuk. Ya, saya suka mabuk. Tiada hari tanpa mabuk. Saya suka minum ya. Bahkan saya pernah pergi untuk bertanding minum ya. Itu saya paling menang, paling cepat minumnya. Dan orang-orang muntah, saya nggak muntah. Bayangin saya minum itu dulu orang bilang bir kucing ya. Sekarang Guinness Beer itu saya bisa minum 15 botol. 15 botol. Sekarang maaf kata ya, 1 botol mungkin saya bisa mati sekarang. Ya, itu saya lakukan. Dan yang ketiga itu saya penjudi. Ya. Saya suka main judi itu dulu. Ya. Judi togel, judi portas. Ya. Bahkan sampai saya ingat banget tahun 96 itu saya bangkrut. Saya pernah bangkrut tahun 96. Dan akhirnya saya bertobat ya dari penjudi itu. Saya pikir main judi itu bisa kaya ya karena iblis itu mencobai saya ya, main judi itu menang dulu. Ketika saya menang kan jadi saya tambah semangat. Ujung-ujungnya saya punya hutang ya sama bandar judi. Saya nggak bisa bayar ya. Waduh, itu benar-benar memusingkan kepala saya. Dan yang keempat itu saya pemberontak orangnya. Karena saya pikir saya udah usaha sendiri, saya berhasil, nggak ada yang bisa nasihatin saya. Saya jadi sombong orangnya. Ya, papa mama saya aja saya lawan. Kalau nasihatin saya, marahin saya sekali, saya balas 5 kali. Ya, marahin 5 kali, saya 10 kali saya balas. Ya, itulah saya. Dan yang kelima yang terakhir ya, P-nya saya itu saya jatuh di dalam
Ya namanya juga kalau ke pub ya, ke diskotik gitu ya, wah itu udah pasti dah kita jatuh di dalam perselingkuhan. Nah ini yang sangat benar-benar tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya bermain-main dengan dosa. Tapi luar biasa hari ini kalau saya diundang pertama itu, saya harus menyampaikan bagaimana kita harus memiliki gaya hidup orang percaya sebagai orang yang dikatakan agama Kristen. Jadi lifestyle-nya itu kita harus bagaimana kita menjadi anak Tuhan. Hari ini saya akan menjabarkan secara singkat ya, bagaimana kita bisa menjadi memiliki gaya hidup orang yang percaya, lifestyle-nya orang Kristen itu seperti apa. Ya, karena di Yohanes 15 ayat 16 saya teringat banget, ini pendahuluan dulu ya. Jadi bukan kau yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, itu saya dulu 7 pendeta itu, saya ingat banget 7 hamba Tuhan menginjili saya nggak mempan, masuk kiri tembus kanan. Ya, jadi saya nggak hiraukan mereka, karena saya pikir saya kan nggak berbuat jahat, nggak membunuh, ya, nggak mencuri, ya. Kenapa saya harus bertobat? Saya nggak tahu itu waktu itu bertobat itu seperti apa. Jadi saya teringat di Lukas 5 ayat 32. Tuhan Yesus datang bukan mencari orang benar, tapi dia mencari orang yang berdosa. Itulah saya. Saya orang yang berdosa. Dan untuk apa? Untuk saya bertobat. Nah, firman itu yang meneguhkan saya ya. Ketika firman itu saya baca ya. Saya bertobat 2002. Ketika anak saya cuma bilang gini, Pak, Papa kenapa nggak mau ke gereja? Kenapa? Kita sedih lupa. Saya hidup kan dengan istri 1, anak 3, jadi saya berlima ya. Kata anak saya Marcelina itu bilang, kita sedih Pak, kita di dunia ini bisa berkumpul berlima. Tapi kalau satu saat kita dipanggil Tuhan, kita nggak ketemu Papa di surga. Perkataan itu yang menegur saya, terngiang di kuping saya ya. Bayangin 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur. Perkataan itu yang selalu terngiang di kuping saya. Kita sedih lupa, kita nggak ketemu Papa nanti di surga. Saya pikir surga itu kan ketika saya hidup di dunia ini adalah surga saya. Tapi ketika perkataan itu yang dipakai Tuhan untuk menegur hati saya yang keras ya, yang degil, akhirnya saya nyerah juga. Saya bilang ya sudah, ini kan besok Sabtu, besok Minggu, ya udah Papa mau ke gereja. Oh anak saya senang sekali, hore, bener ya Pak, janji ya, jangan bohong ya. Sampai anak saya ngomong begitu. Saya bilang ya udah, tapi jangan paksa Papa loh untuk menerima Yesus. Papa cuma mau coba dulu ke gereja. Waktu itu saya diajak istri saya untuk ke Katolik aja, karena di Katolik itu kan nggak banyak aturan ya. Tapi saya udah mencoba 2 kali. Saya nggak membicarakan doktrin gereja, tapi ketika saya ke gereja Katolik itu nggak nempel di hati saya. Akhirnya saya ikut waktu itu tahun 2002 diajak ke Betani. Waktu itu Betani ya, sekarang udah jadi Bethel, gereja Paniko ya. Dan di situ saya mulai aneh gitu ya ke gereja. Kok sekarang bernyanyinya sorak-sorai, ada tepuk tangan. Dulu waktu ke gereja istri saya, waktu saya masih pacaran nggak ada yang gitu ya, karena dia GKI ya, Gereja Kristen Indonesia. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada sorak-sorai ya, nggak ada basaru. Ini kok ada. Yang anehnya itu iblis bisa ikut saya masuk ke dalam gereja loh. Dia di kuping saya ganggu sekali dia. Dia bilang gini, kamu ini kan orang Chinese, kamu ngapain ke gereja? Itu saya berbalik tanya dengan iblis itu. Lalu ini orang-orang ini gimana? Ini orang-orang ini lagi dibohongin katanya. Tuhan Yesus itu Allah Israel, orang Yahudi. Kamu orang Chinese totok. Udah pulang, kamu nggak usah lagi ke gereja. Kamu lagi dibohongin di sini. Coba bayangin. Saya nggak ngomong dengan istri saya, cuman saya bilang kok ini
perkataan dari mana ini ada di telinga saya. Nah di situ iblis mengganggu saya ya, supaya saya tidak lagi ke gereja. Waktu itu sembayangan saya 9 patung itu belum dibersihkan. Tapi ketika saya ke gereja yang sudah kelima kali, itu istri saya luar biasa ya. Bu Elia tahu ya, istri saya itu namanya teacher ya. Dia bilang gini, kamu harus bersihin itu patung-patung, kamu harus buang. Dan kamu kan banyak tempel-tempel hiu di tempel-tempel apa itu, Ciamsi itu di tembok-tembok ya. Kamu harus buang, kamu harus musnahkan, harus bakar. Wah, saya bilang nggak boleh gitu, saya bilang. Karena kita kan waktu lahir pernah dikuepang sama Dewi Kwan Im, nanti kualat, saya bilang gitu. Nggak boleh, dosa, saya bilang. Tuhan Yesus itu Allah yang berkuasa. Dan dia tidak mau diduakan. Allah pencemburu. Kamu harus pilih Yesus, jangan ada yang lain. Akhirnya saya bilang, gimana caranya? Akhirnya istri saya ajarin saya untuk berdoa. Minta kuasa Tuhan. Akhirnya udah saya bersihin, semua beres. Udah begitu, perasaan takut saya ini timbul. Karena mama saya ngajarin saya dari kecil, kalau kamu banyak patung di rumah, itu banyak dewa-dewi yang nolong. Sekarang dewa-dewinya udah nggak ada di rumah saya. Nah, saya akhirnya timbul rasa takut. Bagaimana ini? Akhirnya, jujur ya, saya dulu kalau diajak pergi sama anak ke toko buku Metanoia, Kidung Agung, saya selalu menolak. Karena saya tahu itu buku rohani ya, orang Kristen, saya nggak suka masuk ke situ. Apalagi dengar pujian, waduh saya nggak suka. Tapi Tuhan Yesus bisa tuntun saya loh, Roh Kudus. Saya orangnya suka jalan-jalan di mall waktu saya nggak jadi sales keluar kota, saya main-main dulu ke mall, saya suka nonton dulu ya. Itu Roh Kudus itu bisa nuntun saya masuk ke toko buku Kidung Agung yang ada di Dan Mogot Baru. Mall. Dari situ Tuhan Yesus bilang, kamu lihat foto aku. Bayangin, dari sekeliling itu melingkar ya. Di Kidung Agung itu foto Tuhan Yesus mungkin ada 50 atau 60. Bayangin saya pusing loh milihnya, yang mana ini? Sampai saya muterin 4 kali. Itu sampai penjaga tokonya bingung, ini orang ngapain nih? Akhirnya di satu titik Tuhan bilang stop. Nah di situ saya melihat foto Tuhan Yesus yang tangannya mengadah ya, yang berlubang paku yang mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu yang berbeban berat. Nah di situ foto itu akhirnya saya beli, saya ambil, tapi saya orangnya gengsi sama anak sama istri karena dulu saya galak ya, otoriter. Saya gengsi, saya nggak keluarin itu foto Tuhan Yesus itu berikut bingkainya itu saya taruh di bagasinya mobil sampai 3 hari loh, bayangin. Tapi akhirnya saya bohot juga sama istri, saya nyerah. Saya bilang, boleh nggak saya beli foto Tuhan Yesus? Kata istri saya, boleh. Kapan kita mau pergi? Sekarang. Akhirnya saya bilang dengan malu-malu ya, saya bilang, sebenarnya Papa udah beli, cuman masih ada di mobil, ditaruh di mobil. Ah, gimana sih Papa? Kenapa? Saya takut diajak sama anak saya. Pasti anak saya bilang gini, oh Papa pasti takut sama setan nih. Jadi beli foto Tuhan Yesus. Nah ini, akhirnya singkat cerita foto Tuhan Yesus itu sampai hari ini masih ada saya tempel di ruang tamu saya. Itu satu bukti saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Waktu itu saya belum percaya penuh, saya masih tetap bertanya kepada Tuhan. Waktu itu saya ingat banget ya, sudah jam 11 malam, anak istri semua udah tidur, saya keluar ke ruang tamu, saya sujud di depan foto itu, saya bilang gini, jika Engkau, Tuhan Yesus, adalah Tuhanku, Kau beri petunjuk buat aku Tuhan yang tidak percaya kepada Engkau ada. Saya mau Kau hadir. Kau datangi aku Tuhan. Sehingga aku boleh percaya kepada Engkau.
Singkat cerita, Iris tidur. Bayangin jam 1 kurang 10 pagi. Waktu itu selesai saya berdoa, saya tidur. Itu mati lampu. Secara mendadak mati lampu. Bayangin ya, kalau mati lampu kan pasti semua gelap kan di kamar. Ini ada terang yang ajaib di ruang tamu saya. Waktu itu saya ketakutan, saya masuk ke dalam selimut, saya tutup, wah, saya bilang gini, wah malam ini pasti saya dicekik setan mati saya. Tapi perkataan Tuhan Yesus terngiang di kuping saya. Dia bilang apa? Kau lihat kisi-kisi jendelamu, ke jendela kamarmu. Saya lihat, kok ada terang sekali masuk ke dalam cahaya kamar. Saya katakan gini, ada satu iklan Philip Bolam ya. Philip terang. Saya bilang enggak. Philip bisa mati terang. Karena dia putus, dia bolam. Kita harus beli lagi dengan yang baru. Tapi terang Kristus tidak akan mati. Dia akan terus terang. Terus terang dalam hidup. Untuk kita menjadi anaknya. Dia bilang, katakan sama saya, aku datang melawat seluruh isi keluarga kamu. Bertobat. Perkataan itu yang saya dengar. Waktu itu saya langsung berani. Sepertinya saya diberi roh keberanian. Saya singkapkan itu selimut. Apa yang saya lakukan? Saya sujud, saya nangis. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku manusia yang biadab, manusia yang berdosa. Yang berani mengatakan engkau tidak ada. Tapi malam ini Tuhan, aku bertobat, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan itu saja Tuhan. Saya akan belajar mengenal lebih lagi pribadimu Tuhan. Itu menurut saya keluar dengan sendirinya. Perkataan seperti itu, ibarat kata saya bernasar. Saya akan belajar Alkitab. Saya akan belajar pribadimu. Begitu saya lagi ngomong gitu, tiba-tiba lampu nyala. Terang. Anak saya bangun. Ya saya gengsi dong, masa saya nangis lagi sujud. Saya buru-buru lari masuk ke kamar mandi, ke WC. Apa yang saya lakukan? Waktu itu saya masih pakai baju loh. Masih pakai kaos tidur piyama. Saya jebur, saya nggak sadar. Semuanya basah. Akhirnya saya diam aja. Anak saya bilang, Papa kenapa kok mandi? Buru-buru saya lepasin pakaian saya. Saya bilang, Papa kepanasan. Padahal saya bukannya kepanasan. Saya gengsi, saya takut, saya malu sama anak. Nah di situ akhirnya saya cerita ketika istri saya mengadakan komsel di rumah saya. Nah di situ saya berani kesaksian pertama dan akhirnya tanggal 18 Agustus 2002 saya menyerahkan diri sepenuhnya. Terima Yesus, saya dibaptis bersama istri. Saya jadi anak Tuhan. Nah, di sini saya akan menjabarkan secara singkat bagaimana 5P Tuhan rubah menjadi 5B. Ya, jadi secara singkat kita akan melihat satu firman Tuhan di Lukas 18 ayat 1. Itu B yang pertama, itu apa? Lukas 18 ayat 1 mengatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu seorang hakim yang tidak benar. Dia mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini poinnya saya ambil, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa itu tidak jemu-jemu? Tidak malas, tidak lupa, selalu berdoa. Jadi poin yang pertama B adalah berdoa selalu kepada Tuhan. Amin. Karena di doa itu ada singkatan. Buat saya itu doa itu penting dengan otoritas Allah. Kalau kita rajin berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak malas, tidak pernah lupa. Apa sih yang Tuhan nggak bisa buat? Perkara yang ajaib, berkat yang melimpah.
Tuhan pasti bisa berikan. Orang yang rajin berdoa pasti diberkati lebih banyak lagi. Tapi maaf katanya, kalau orang yang malas berdoa pasti berkatnya sedikit. Jadi ingat, rajin-rajinlah berdoa. Maaf kata ya, COVID Corona kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Sampai sekarang belum berakhir ya. Masih di luar negeri, bahkan saya dengar di Brussels, Eropa ya, tambah gawat di sana. Katanya per hari itu 30.000 jiwa yang kena COVID. Tapi kita kalau anak Tuhan, kalau yang rajin berdoa, pasti perlindungan Tuhan itu nyata dan sempurna. Melindungi kita semua. Amin. Saya ingat Roma 12 ayat 12. Itu ayat kesukaan saya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Apa itu bertekun? Rajin. Ya, selalu berdoa. Kesukaannya berdoa. Saya mau tanya, berapa hari, satu hari berapa kali kita berdoa? Ayo. Jangan kalah sama teh botol sosro. Ya. Apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro. Apalagi Coca-Cola tuh iklannya ya. Kemana saja, kapan saja minumnya Coca-Cola. Nah demikian juga sebagai anak Tuhan. Gaya hidup kita, kemana saja, kapan saja. Kesukaan kita adalah berdoa. Maaf ya, banyak orang kalau yang diajak untuk berdoa males nih. Jujur nih, jujur. Dulu saya waktu pertama kali bertobat, kalau saya diajak berdoa, aduh paling malas saya. Jujur. Doa lagi. Kan saya udah doa di rumah. Kok harus doa lagi sih? Nah, ini satu pergumulan buat kita. Berdoalah sungguh-sungguh rajin. Maaf kata ya, Tuhan Yesus itu nggak akan tutup telinganya. Bahkan telinganya dia sendengkan. Untuk apa? Mendengar seruan doa kita. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku. Maka hal-hal yang tak terpahami, aku akan singkapkan bagimu. Itu firman Tuhan. Dan dia pasti berkata, ya dan amin. Gimana dengan kehidupan kita hari ini? Masih rajinkah kita berdoa kepada Tuhan? Matius 7 ayat 7. Minta maka kau akan beri, cari pasti kau akan mendapat. Ketoklah hati Tuhan, maka berkat itu akan dicurahkan. Ayo, kita sebagai anak Tuhan, miliki gaya hidup lifestyle kita. Suka berdoa. Kesukaanku adalah berdoa. Lakukan itu. Ya, jangan jadi orang Kristen itu berdoanya cuma 3 kali. Bangun pagi, makan siang, tidur malam. Ya, itu cuma 3 kali. Kalah dong sama iklan. Teh botol sosro sama Coca-Cola. Ya, harus rajin kita berdoa. Terus, tidak jemu-jemu berdoa. Sekalipun nggak ada masalah ataupun ada masalah apapun, miliki kesukaan adalah berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus melihat hati kita loh. Yang berdoanya sungguh-sungguh dia tahu. Karena dia Tuhan yang maha tahu. Jadi jangan main-main lagi dengan hal yang rasanya dianggap kita sepele ya. Lakukan itu dengan kesungguhan hatimu. Mau diberkati Tuhan? Ayo, rajin berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, apa itu B yang kedua? Ada satu firman Tuhan ya, dikatakan ini ayat kesukaan saya juga ini, Keluaran 23 ayat 25. Dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah keluargamu. Saya mau tanya kalau gitu, beribadah itu penting nggak? Sangat penting. Jujur ya, dulu saya waktu beribadah ke gereja, itu saya suka main-main. Kenapa? Kalau udah mendung nih, saya anggap, udah mau hujan nih. Saya tungguin mendungnya, supaya lebih gelap lagi mendungnya. Ketika gerimis, saya berdoa, semoga hujannya tambah gede.
Jadi akhirnya saya jadi nggak ke gereja, libur. Saya dulu seperti itu. Ya, jujur ya. Kalau beribadah itu kan ada jamnya ya, jam 7, jam 9 pagi, jam 12. Kita kan bisa pilih. Jadi jangan alasan untuk tidak beribadah. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi beribadah itu mengandung janji. Janji siapa? Janji Tuhan. Untuk masa sekarang, bahkan untuk yang akan datang. Janji Tuhan itu memberkati hidup kita. Jadi jangan main-main lagi tentang hal beribadah. Ya, seperti Zoom ini ya. Saya dari dari ada musibahnya COVID, gereja saya masih tutup. Dari bulan Maret saya terakhir khotbah tanggal 15 Maret 2020 sampai sekarang gereja saya belum buka. Saya tetap melakukan Zoom. Dan Zoom itu saya adakan juga baru tahun ini dari bulan Februari. Ingat saya tanggal 24 Februari saya mulai sampai sekarang. Dan ibadah saya ini setiap hari. Jam 5 sampai jam 7 malam. Tuhan mengajarkan saya untuk beribadah setiap hari. Dan teman-teman saya mendukung saya. Itu nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Ya, miliki kesukaannya adalah beribadah. Ya, jadi jangan main-main lagi. Dulu saya kalau beribadah di gereja ya suka telat. Kenapa saya suka telat? Lebih enak telat. Kalau telat kan duduknya di belakang, bisa nyender di tembok. Ya. Jadi enak ada senderannya. Untuk ngapain? Kalau yang mapat ya, pendetanya khotbahnya lama-lama kan bisa nyaman. Kita sembari dengerin suntur-suntuk gitu, merem-melek jadinya. Tidurlah saudara. Jangan main-main lagi. Miliki. Beribadah itu adalah hal yang sungguh-sungguh kita harus lakukan. Amin. Ya. Karena beribadah itu mengandung janji Tuhan. Bukan janji siapa-siapa. Kalau janji, maaf katanya, kalau janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Tapi maaf, kalau janji manusia gimana? Ada sebuah lagu dunia kan yang mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Manusia. Ya, tapi kalau janji Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari. Ya kan? Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Nah, ini ya. Jadi benar-benar pujian itu yang benar-benar menyegarkan hati kita di saat kita beribadah. Ayo beribadah sungguh-sungguh. Dulu saya nggak suka loh nyanyi lagu-lagu gereja. Tapi sekarang lagu-lagu gereja, kalau itu kesukaan saya. Dan jujur ya, dulu saya menghafalnya susah. Tapi saya minta hikmat sama Tuhan. Saya minta urapan sama Tuhan. Dan itu bisa nempel sampai hari ini. Kesukaan saya adalah memuji Tuhan. Ingat Mazmur 22 ayat 4. Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Kalau kita naikkan dengan kesungguhan hati kita, yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat pasti Tuhan hiburkan melalui pujian itu. Dan terlebih lagi yang tidak ada jalan keluar, Tuhan pasti buka jalan. Memberkati hidup. Amin. 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 Masuk poin yang ketiga. B apa yang ketiga? Siapa yang suka baca Alkitab setiap hari? Nah ini pertanyaan buat kita semua. Ada sebuah lagu mengatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Malaikat surga langsung ambil trompet loh. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Malaikat surganya udah ambil trompet kan? Dia tutup trompetnya buat kita. Pret. Apa itu artinya? Pret. Jadi kita cuma bisa nyanyi tapi tidak bisa melakukannya. Alias kata bahasa kerennya omdo. Omong saja itu, omong doang. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Milikilah kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkannya
siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus merambat akarnya, dan dia siap untuk bertumbuh dan berbuah. Amin. Lakukan firman Tuhan itu. Emang sulit ya, kalau melakukan firman Tuhan itu sulit. Karena banyak sekali larangan-larangan. Banyak sekali yang harus kita taat kepada firman itu. Tapi mau tidak mau kita harus taat kepada firman itu. Ya, itu satu nasihat yang luar biasa. Dulu saya orang yang keras kepala, ya, hati yang degil, ya, yang sombong. Tuhan bisa ubahkan melalui apa? Firman itu. Jangan kau tinggi hati, rendah hati. Itu diajarkan di dalam firman Tuhan. Lakukan bagian itu terus. Hidup ini adalah hidup yang harus menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Baca firman setiap hari. Sehingga apa? Sehingga iman kita akan tetap kuat. Kita akan terus naik. Kita akan terus jadi kepala, bukan ekor. Amin. Ayo, lakukan. Sekalipun kata ya males ya. Ada satu teman saya ya. Dia bilang gini, aduh Ko Aming, saya cerita nih sedikit katanya. Saya waktu itu kerjaan saya banyak, berkat saya melimpah. Akhirnya saya nggak bisa tidur. Mau melakukan A, B, atau C dulu. Sampai saya pusing kepala nggak bisa tidur. Saya teringat. Baca Alkitab. Saya cari Alkitab saya. Kemana, ke mobil, kemana, nggak ada. Begitu saya pelan-pelan, saya cari. Nggak taunya ada di mana. Di rak sepatu loh. Alkitabnya dia taruh di situ. Bayangin. Sepatu yang sudah kita pakai, ditaruh Alkitab, terus di atas Alkitabnya ditaruh apa? Kaos kaki. Hebat sekali, saya bilang. Puji Tuhan, dia bilang. Ketemu puji Tuhan Alkitabnya. Baru dia mau buka nih, baru mau baca nih. Nguapnya udah datang. Ngantuknya sudah datang. Jadi bacanya baru ayat 1, belum selesai, udah tidur duluan. Wah, ternyata katanya Alkitab itu obat tidur buat saya. Ya, jadi jangan main-main ya. Kita harus sungguh-sungguh. Nggak ada yang ngajarin saya untuk baca Alkitab, untuk bisa saya menghafal, nggak ada. Tetapi saya punya kesukaannya adalah baca firman. Merenungkannya. Bahkan melakukannya. Yakobus 1 ayat 22. Jangan cuma dengar firman, baca firman, tapi tidak jadi pelaku firman. Kita juga harus masuk ke dalam firman itu dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Itu satu bukti ketaatan kita cinta firman. Berarti kalau kita cinta firman, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Kalau orang yang mencintai firman Tuhan, baca firman tiap hari, merenungkannya, berarti kita melekat cinta kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Ayo lakukan. Ya. Buang kemalasan, minta hikmat sama Tuhan. Ya, sehingga kita bisa juga dengar suara Tuhan. Ya. Itu satu keuntungan buat kita semua miliki gaya hidup baca firman. Amin. Yang keempat, apa itu yang keempat? Ada yang tahu yang keempat apa? Ada sebuah lagu mengatakan gini. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang ku kehendaki bagi kamu, bagi kita semua. Maaf kata ya, yang keempat, bersyukurlah selalu kepada Tuhan.
dalam segala hal. Maaf kata ya, kalau dalam saat pandemi gini kan banyak orang yang maaf kata ya, banyak orang yang bangkrut, banyak orang yang mengalami stres. Bisa nggak sih bersyukur tetap kepada Tuhan dan mengatakan dengan mulut kita, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Masih bisa nggak ngomong begitu? Amin. Harus bisa. Kenapa? Karena sampai hari ini, kita terlebih dulu, Tuhan sudah melayani terus kehidupan kita. Satu bukti kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih bisa diberkati oleh Tuhan dengan napas yang tidak perlu dengan sesak. Ya, itu satu anugerah, kemurahan Tuhan bagi kita semua. Terkadang orang kalau bisa mengucap syukur itu ketika diberkati ya. Seperti teman saya ya. Waktu di saat pandemi bukannya dia malah merosot, dia tambah kaya raya. Karena dia main di farmasi, di obat-obatan. Bahkan luar biasanya itu satu keluarganya bisa kompak sekali. Dan dia selalu kalau mempersembahkan untuk korban syukur kepada gereja-gereja itu luar biasa, bisa diacungkan jempol keluarganya. Bahkan kesatuan hatinya mereka, sekalipun punya saudara ya, ada saudara tiri, karena orang tuanya merit lagi ya, karena meninggal dia kawin lagi, jadi papanya kawin lagi punya anak tiri kan jadinya, maksudnya saudara tiri. Tapi kesatuan hati mereka itu luar biasa kalau di dalam Tuhan. Cicinya paling kaya, dia tinggal di Singapura. Tetapi adik-adiknya itu yang maaf kata ya, dengan kehidupan yang mungkin pas-pasan, rumahnya ngontrak, dia bisa kasih rumah loh, dia beliin. Saya bilang luar biasa ini keluarga. Bahkan kokonya, koko tirinya tuh belum punya mobil, dibeliin mobil baru loh. Mitsubishi Pajero. Tuh, bayangin itu berapa duit itu harganya. 700 juta ya. Dia beliin, dia kasih loh kokonya. Itu satu bukti, satu ucapan syukur dia diberkati. Dan dia memberikan gereja-gereja itu santunan banyak sekali. Gereja-gereja yang miskin, dia tolong, dia sumbang. Karena saya lihat kekayaannya bukan tambah sedikit. Bahkan dia beli kapling, beli tanah, pabriknya buka lagi. Dan sekarang buka cabang di Surabaya. Karena dia begitu luar biasa diberkati Tuhan. Karena dia main di, masker. Ya. Masker dari 25.000 dia bisa jual 200.000 satu pak. Ketika pandemi. Ya. Ayo, kita sebagai anak-anak Tuhan, miliki gaya hidup yang selalu bisa bersyukur. Walaupun keadaan kita saat ini kurang baik. Ya. Tapi harus tetap mengucap syukur. Oh, Yesus itu terlalu baik buat kita. Amin. Bisa nggak kita lakukan? Harus bisa. Jangan kalah sama iklan M150. Pernah dengar nggak iklan TV M150? Bisa. Masa jadi anak Tuhan nggak bisa ngomong, saya juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Selalu. Amin. Ya. Lakukan yang terbaik. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan kita buang dengan percuma. Karena di Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami Tuhan dapat menghitung hari untuk kita dapat menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Lakukan itu. Hidup yang berarti itulah hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Luapan hati syukur kepada Tuhan. Saya di saat pandemi, jujur ya, saya diproses Tuhan. Karena saya main di MLM ya, saya punya hutang di kartu kredit karena saya pikir saya ajak itu kejar poin ya untuk saya bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri. Yang saya kejar itu untuk ke Yerusalem itu. Ya.
ke tanah perjanjian. Tapi ujungnya di bulan Maret pandemi itu semua kan lockdown ya, jadi semuanya nggak bisa kerja. Itu teman-teman saya yang saya utangin dari gesek kartu kredit saya jumlahnya 250 juta. Saya seorang hamba Tuhan ya, bahkan gembala. Tetapi saya punya hutang loh. Firman Tuhan bilang apa? Anak Tuhan itu nggak boleh berhutang. Yang boleh itu memiutangi, nggak boleh berhutang. Amin. Saya bingung bagaimana Tuhan caranya saya bisa membayar itu. Akhirnya saya mengucap syukur Tuhan. Makasih untuk masalah ini Tuhan. Kau proses aku. Saya akan introspeksi diri saya yang bersalah, bukan Tuhan. Jujur ya, kalau saya belum jadi anak Tuhan, bahkan saya akan lari. Saya akan mumpet, nggak mau belesin, nggak mau menyelesaikan utang piutang itu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Utang itu harus dibayar. Bukan didoakan, bukan ditengking, tapi harus dibayar. Apa yang kamu perbuat, kamu harus berani bertanggung jawab. Saya pegang tangan Tuhan. Yeremia 17, ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, bahkan orang lain. Tapi saya pegang Yeremia 17, ayat 5. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan tangan Tuhan. Amin. Akhirnya teman saya bisa bayar satu orang 80 juta ya. Berarti 250 potong 80 juta masih ada 170. Akhirnya saya jual mobil kesayangan saya. Satu-satunya ya. Saya jual untuk saya bayar. Itu saya jual 83 juta Alphonsa saya ya. Masih juga belum lunas. Saya jual perhiasannya. Istri saya juga bantu ya untuk melunaskan. Akhirnya di bulan Mei kemarin 2021 ini saya lunas, tidak ada hutang sepeser pun di bank. Yes. Akhirnya saya tutup satu kartu kredit. Ya, saya nggak mau melakukan lagi itu, karena itu di mata Tuhan salah. Ayo kita sebagai anak-anak Tuhan rajin mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jangan mau yang baiknya saja engkau terima dari aku. Itu firman Tuhan di Ayub ya. Jangan yang mau baiknya saja engkau terima dari aku. Tetapi yang tidak baik pun mungkin dari kesalahan kita, keteledoran kita juga harus katakan, aku akan menyelesaikan masalahku dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang kelima. Wah, rasanya seger ya kalau yang kelima. Lega, orang bilang lega. Ya. Apa itu yang kelima? Kita ingat ya amanat agung Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa milikku. Baptislah dalam nama Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu satu perintah Tuhan. Jadi B yang terakhir tentang kebaikan Tuhan. Ya, nggak ada yang kebetulan. Saya jujur ya, saya dulu sekolah itu tulalit, nggak pintar saya sekolah. Apalagi untuk soal menghafal ya, itu nggak ada dalam benak pikiran saya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Aku mencari orang yang bodoh, yang siap untuk dibentuk. Dia tidak cari orang pintar, dia cari orang bodoh seperti saya, yang mau dibentuk menjadi bejana-bejananya Tuhan. Ayo, kita jangan pernah malas untuk beritakan Injil tentang keselamatan. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menolong kita, bahkan menjadikan anaknya. Jadi jangan berpangku tangan, jangan pikir, ini tugas pendeta, ini tugas majelis. No, ini tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Maaf kata ya, kita pasti ujungnya, pasti setiap manusia kan pasti mati. Betul ya, meninggal dunia. Tuhan Yesus nggak akan tanya di mana hartamu, di mana istrimu,
di mana mobilmu dan di mana rumahmu. Dia tidak akan tanya itu. Tapi yang dia tanya, pertanyaan diagnostik yang ketika saya belajar firman tentang penginjilan, apa saja yang kau lakukan selama engkau kuberi hidup? Belum kita jawab, kita lagi garu-garu kepala, ya bingung jawabnya apa nih Tuhan ya. Apa saja yang aku lakukan dalam hidup? Tuhan tanya lagi, berapa jiwa yang kau selamatkan Tuhan? Yang Tuhan utamakan adalah berapa jiwa yang kau selamatkan untuk aku. Saya selalu merenungkan, gimana ya saya bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Gak usah pikir dari Matius 28, 19, dan 20. Pergilah ke seluruh dunia, kejauhan. Ya, ke sekeliling kita aja, handai tolan kita, mungkin saudara kita, ya, mungkin tetangga kita. Sudahkah kita menangkan untuk bawakan kabar baik tentang Injil? Oh, Yesus itu adalah juru selamat buat setiap orang yang mau datang kepada Dia dan diselamatkan, menerima hidup yang kekal di surga nanti. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita dapat melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Tuhan untuk kita melakukan bersama Tuhan. Ya, kalau saya percaya kalau kita ini buatan Allah, pasti datangnya dari surga. Jadi maaf kata, pulangnya jangan nyasar. Tetap harus pulang ke surga. Kita ini, maaf kata ya, 1 Petrus 1 ayat 17. Kita ini hidup di dunia ini cuma numpang. Ya, 1 Petrus 1 ayat 17. Jadi jangan bangga dengan kehidupanmu yang mungkin hari ini kita diberkati dengan berlimpah-limpah ya, kayak seperti teman saya ya. Rumahnya banyak, 18 rumahnya. Tapi satu pun dia nggak kasih Tuhan. Akhirnya dia meninggal kemarin 4 bulan yang lalu. Karena dia sudah umur 77 tahun. Dia pernah di bypass jantung juga. Saya pernah besukin, saya doakan dia. Akhirnya operasinya berhasil. Waktu itu dia umur 73 tahun. Tapi dia selalu saya nasihatin. Kalau saya bilang sama dia, kalau saya punya rumah 18, mungkin 2 atau 3 saya kasih buat Tuhan. Ayo, Tuhan ajarkan kita ya, di Mazmur 84 kalau nggak salah. Lapangkanlah tempat kemahmu, janganlah engkau berhemat, panjangkanlah patok-patok tiangmu, anak cucumu akan mendiami kota sunyi, dan kau pasti akan kuberkati. Terkadang manusia ya, nggak bisa melapangkan apa yang harus kita beri untuk pekerjaan Tuhan. Jujur, saya di tahun 2016 saya pernah kena stroke. Waktu itu saya dengar audible suara Tuhan. Bolehkah tempat ruko kamu itu saya pakai untuk persekutuan doa, untuk gerejaku? Saya jawab, tapi bulan Agustus 2016 saya kena stroke. Mulut saya mencong. Saya bersungut-sungut, saya menyalahkan Tuhan ya. Tapi akhirnya Tuhan bilang, kamu lihat sisi kanan dan kirimu. Saya lihat yang sebelah kiri saya parah. Sakitnya mati sebelah. Meraung-raung kesakitan. Yang sebelah kanan saya nggak bisa bergerak apa-apa. Saya dirawat 4 hari 3 malam. Besoknya yang di sebelah kanan saya meninggal. Dan dari situ saya cabut kata-kata sungut saya. Saya minta ampun. Saya bertobat. Tuhan ampuni aku tuh. Nah di situ Tuhan pulihkan secara ajaib. Dokter bilang sama saya, dokter Sarah yang merawat saya stroke, katanya nggak boleh lagi naik motor selamanya, dan juga nggak boleh nyetir mobil setahun. Tapi saya cabut perkataan dokter itu dalam nama Yesus.
Tuhan Yesus itu Allah penyembuhku. Dia pasti ajaib menolong saya. Sehingga cerita 5 bulan saya sembuh total. Itu bukan saya karena minum obat ataupun bagaimana saya percaya. Itu Tuhan Yesus yang menolong saya secara ajaib. Amin. Ayo. 1 Petrus 4 ayat 2. Kita ini semua punya waktu sisa kan dalam hidup. Saya udah usia 58 tahun. Mazmur 90 ayat 10 bilang apa? Manusia kalau kuat 70 tahun kan. Iya. Kalau kuat lagi 80 tahun, tapi itu kesukaran yang besar. Jadi hidup ini singkat. Jadi jangan pernah main-main lagi. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa hidup kita ini, jangan kita pergunakan untuk keegoisan hidup kita. Semau-maunya. Tapi biarlah semuanya itu kita lakukan untuk kehendak Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Mau-maunya Tuhan. Amin. Yuk, lakukan. Kita bersama-sama. Kita ini sedang berlomba-lomba. Mencapai apa? Mencapai garis finish. Ya. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Sampai mencapai garis finish untuk apa sih? Memperoleh mahkota kehidupan kekal. Di mana? Di surga nanti. Amin. Ayo, hidup terus berkenan kepada Tuhan. Beritakan kabar baik tentang Injil, tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang boleh percaya, boleh datang kepada Yesus, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Ya, jadi ingat, ada 5 poin yang harus kita lakukan sebagai gaya hidup orang percaya. Masih ingat ya, yang pertama, berdoa itu harus sungguh-sungguh, jangan main-main lagi. Dan yang kedua, beribadah juga harus sungguh-sungguh. Ya, jangan pernah malas. Ya, tetap semangat, bahkan tambah lagi semangat. Dan yang ketiga, baca firman, renungkan siang dan malam, dan jadi pelaku firman. Dan yang keempat, bersyukurlah selalu dalam segala hal. Baik itu baik, baik itu tidak baik kepada Tuhan Yesus. Karena dia yang menghendaki yang seperti itu. Dan yang kelima, beritakan Injil. Ceritakan kabar baik tentang Yesus. Sampai Markus 1 ayat 11 yang mengatakan, maka terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Ayo, lakukan yang terbaik selagi masih ada waktu. Oleh kemurahan Tuhan, kita masih boleh melayani Dia, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Amin. Saya percaya ibadah yang diadakan Ibu Elia bersama Pak Rasman, juga ya semua yang ikut pada malam ini, semuanya pasti dalam perlindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya akan tutup dalam doa ya. Yuk, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih, Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, pesan yang begitu indah, juga untuk hamba-Mu Tuhan. Untuk kami dapat melakukannya ya Tuhan, dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Sehingga hati-Mu disenangkan Tuhan. Kami mau hidup kami terus dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai setiap hidup kami Tuhan. Terlebih lagi di dalam melayani Engkau Tuhan. Kami mau seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu, biarlah terus kami lakukan Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Kau berkati setiap kami, keluarga demi keluarga, juga buat Ibu Elia, Esther, sama Pak Sukimto, juga anaknya Michael, juga Pak Rasman, juga istri dan anak-anaknya, juga semua teman-teman kami yang hadir malam ini juga ya Tuhan, kau berkati Tuhan. Terlebih lagi juga untuk hamba-Mu, Pendeta Hendra Winata yang sudah hadir, kau berkati Tuhan, terus Tuhan, kau tambah-tambahkan hikmat marifat untuk setiap kami Tuhan, untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami, untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur.
Hamba-Mu sudah selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai. Engkau terus berkarya dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk Pak Aming ya. Firman-Nya Ya. luar biasa, kesaksiannya luar biasa ya. Dahsyat banget ya. Berarti memang Bapak sudah dipilih sama Tuhan ya untuk memberitakan saat ini, inilah waktunya. Puji Tuhan ya. Sudah diberkati, amin ya, dengan kesaksiannya luar biasa, firman-Nya luar biasa ya. Memang betul ya, pada zaman ini memang doa nggak boleh jemu-jemu terus dan berdoa ya, dan beribadah terus melekat sama Tuhan ya. Amin. Jangan sampai kita kendor ya pada akhir zaman ini. Dan ketiga, terus mengucap syukur, merenungkan firman. Ketiga ya, dan keempat bersyukur tuh sama Tuhan karena firman ini kunci kita ya, yang tadi hamba Tuhan sampaikan. Dan kelima, pergilah dan baptislah setiap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Nah, disinilah kita memang harus cakap, harus tanggap ya Pak ya dengan firman ini. Kenapa? Karena memang waktu ini singkat, betul. Kita tidak tahu ya kapan antrian kita, siapa yang duluan pulang. Kita tidak tahu, betul ya Pak ya. Amin. Tidak ada satupun yang tahu ya. Maka dari saat ini kita terus berjaga-jaga, hidup kita terus melekat kepada Tuhan. Luar biasa Pak firman-Nya dan kesaksiannya dahsyat. Saya baru dengar ya sama Bapak selama ini. Wah, kaget juga saya dengar kesaksiannya ya, kelihatannya baik-baik tapi ternyata wah luar biasa ya Pak, gitu Tuhan Jamal ya. Ternyata kehidupan, waduh, kata Tuhan. Luar biasa, Tuhan itu memang benar-benar dipilih Bapak ya sama Tuhan, sehingga Bapak ya itulah penipuan iblis itu ya, dibikin kita malu waktu dipanggil ya, sampai nah itulah iblis. Tapi ya Tuhan itu tidak bisa melawan Tuhan ya. Siapa sih yang bisa melawan Tuhan, betul? Apalagi iblis nggak bisa apa-apa kalau Tuhan udah bekerja. Nah, Bapak udah dinaungi sama Roh Allah, makanya lolos juga, akhirnya lepas juga ya dari itu semua, dari tipu daya iblis ini, sehingga saat ini jadi cinta Tuhan, melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan, dan jadi gembala. Luar biasa. Sudah diberkati, amin. Ya, oke. Ya, mana nih Pak Luski? Pada wajahnya pada kemana nih? Pada ngumpet semua ya. Coba dong munculin wajah-wajahnya. Nih, Ibu Astati, pada kemana nih? Nah, Ibu Sarah, iya. Ya, puji Tuhan ya, Bu Ibu Liana. Pak Refki mana nih? Ya, ya, munculkan wajahnya. Semuanya biar nanti dikenal gitu ya, semua satu persatu. Pak Luski mana nih? Pak Refki. Siapa ini? Pak Timi ya, Pak Setiawan. Ya, terima kasih Pak Timi Setiawan sudah hadir. Ya, mana? Pada nggak muncul nih wajahnya. Nah, itu dong pada muncul ya, jangan takut ya. Nggak ada yang nggak ada yang nangkep kita di udara ini ya. Jangan takut. Kita kangen. Thank you Pak Timi sudah hadir. Iya, soalnya gini, kita ini kan nggak bisa ketemu kan di darat gitu ya. Tapi ya puji Tuhan saat ini kita bisa ketemu di udara ya, dengan firman-Nya hidup. Saya percaya ini semua rencana Tuhan. Memang kita lagi diabduksi sama Tuhan. Maksudnya apa? Nggak boleh banyak keluar, banyak di dalam, tapi di udara terus kita mengabarkan ya kabar baik ini. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan juga waktunya sudah semakin singkat kita untuk dipisahkan segala sesuatunya, sehingga kita nggak dikejar kelelahan, tapi menyediakan waktu. Puji Tuhan ya untuk Pak Pemiluan. Saya juga kemana habis pulang dari luar kota, puji Tuhan ada hamba Tuhan, suami istri gembala ya, dilayani pelepasan. Akhirnya dia juga ada kelegaan ya. Jadi saya juga terus terang minggu ini satu sama padat capek. Tapi saya percaya ya, segala sesuatunya Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Segala sesuatunya Tuhan akan pakai saudara yang hadir di tempat ini juga. Entah itu jadi penasehat, entah itu jadi untuk penolong ya, entah itu untuk jadi saksi, entah itu untuk memberitakan Injil, atau pergilah tadi kata hamba Tuhan. Ya,
cari jiwa-jiwa atau membaptis orang, itu semua karunia Tuhan tetapkan kepada pribadi lepas pribadi. Cuman yang mana bagian kita ini? Nah, kita harus peka di situ ya. Mungkin kita ada hanya untuk memberikan sekedar dengan kasih. Nah, itu juga sudah melayani. Jadi jangan dibandingkan satu dengan yang lain karena semua karunia itu menjadi satu tubuh Kristus ilahi. Nah, inilah yang saya kasih tubuh Kristus ilahi ini saya rindu. Satu gereja ini bersatu, tidak ada lagi merek nama gereja, tapi tubuh Kristus ilahi. Siapa kepalanya? Hanya Yesus kepala kita. Amin. Di mana kepala Yesus diletakkan menyatu dengan tubuh Kristus. Inilah menjadi indah. Ini Tuhan ingin meletakkan kepalanya di dalam tubuh anak-anaknya ini. Amin, saudara ya. Nah, di sini mari kita lakukan semua ini sebagai ada waktu tadi kata hamba Tuhannya. Kesempatan ini. Amin ya. Mari saat ini saya minta untuk doa syafaat. Saya minta Ibu Astati ya untuk doa syafaat. Minta doa syafaat, nanti doa berkatnya sama hamba Tuhannya mungkin ya. Mungkin Pak Rasman boleh satu pujian dulu ya Pak Rasman ya sebelum doa syafaat ya. Nanti Ibu Astati doa syafaat, nanti hambanya doa berkat. Silakan Pak Rasman. Ya, kita nyanyi satu lagu sebelum ke doa syafaat. Janjimu seperti fajar, tiada pernah berhenti bersinar. Cintamu seperti sungai, cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa janjimu, dan ku tahu betapa janjimu. Sekali lagi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah berhenti bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, 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 dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, bersyukur atas kebaikan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami semua. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu yang menguatkan kami. Biar Roh Kudus terus tuntun kami, biar kami menjadi pelaku-pelaku setia sampai Engkau datang. Hidup kami tidak bercacat di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, itu juga Tuhan, Engkau juga sudah menjamah kami yang hadir di Zoom ini semua. Engkau lawat kami semua, tidak ada yang Kau lewatkan semua Tuhan. Kami percaya yang datang dalam keadaan sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Kau hibur, yang kekurangan Kau yang cukupkan segala kebutuhan keperluannya ya Bapa. Juga yang Tuhan yang terlalu Kau lepaskan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pulihkan kami semua, dan juga ada kemenangan Tuhan buat kami semua. Kami rasakan semuanya itu kehadirat-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau juga Tuhan berkati juga pendeta Kongming Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dia lebih dahsyat luar biasa Tuhan, dan kehidupannya ya Bapa, semua Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Ibu Elia juga Tuhan. Engkau juga Tuhan
Kau tuntun dia di dalam kehidupannya. Boleh juga untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, di mana ditempatkan Tuhan. Dia boleh jadi berkat Tuhan sekeluarga ya Bapak. Semua itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Pakai Tuhan, terus lebih hebat, dahsyat, luar biasa pelayanannya Tuhan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Bapak. Begitu juga Pendeta Rasman juga Bapak, Engkau pakai juga Tuhan, boleh jadi berkat Tuhan di mana saja Tuhan, dia Tuhan Kau tuntun Tuhan, boleh dia juga Tuhan terus makin hari Tuhan, makin intim lagi Tuhan, melekat lagi kepadamu Tuhan, pakai Tuhan hidupnya Tuhan, juga untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, semua untuk nama-Mu ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati hamba-hamba-Mu semua Tuhan, yang sudah hadir di Zoom ini Tuhan Yesus, biar kami rasakan Tuhan terus jamahan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata buat kami semua, biar kami semakin hari Tuhan terus berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan, juga Tuhan membaca firman-Mu, merenungkan terus firman-Mu siang dan malam, dan mengucap syukur dalam segala hal, sehingga amanat agung terjadi buat kami di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Juga kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan juga Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, bangsa Indonesia milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hujan pertobatan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga sudah melawat di bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Sehingga bangsa Indonesia ini dalam keadaan pandemi, kami percaya Tuhan tetap semangat, tetap kuat, sehingga COVID ini cepat berlalu ya Bapak. Semua itu juga ada rencana-Mu yang baik, yang indah, biar kami Tuhan bangsa Indonesia ini ya Bapak, biar boleh terus mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, sehingga terjadi penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir di bangsa kami ini Tuhan Yesus, karena Engkau sendiri yang sudah menjamahnya, melawatnya semuanya Bapak. Juga Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk presidennya Tuhan Pak Jokowi. Tuhan Engkau juga beri hikmat Tuhan Yesus, maupun juga wakilnya, maupun menteri-menteri dari pusat sampai daerah Tuhan, boleh memimpin pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat Tuhan buat bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapak, yang sudah memberkati kami semua, biar kami juga semakin hari semakin intim terus mau melekat kepadamu Tuhan, sehingga amanat agung terjadi Tuhan di keluarga kami semua Tuhan. Boleh terus kami anak-anak-Mu di sini Tuhan, kami percaya Tuhan boleh Engkau pakai hidup kami semua Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini menyatu bersatu Tuhan. Kami percaya sehingga memandang kebenaran firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu pelita bagi keterang bagi jalan yang menerangi gereja-gereja di pandemi ini harus bangkit terus menjadi terang Tuhan. Kami percaya Tuhan semua itu juga untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim para medis, dokter, relawan semuanya Tuhan, Kau berkati, Kau beri kekuatan, kesehatan, perlindungan, begitu juga keluarganya Tuhan, sehingga dia juga boleh kuat di dalam pandemi ini Tuhan. Kami percaya semua kami tetap semangat, tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan, karena mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan kami sudah ditutup bungkus semua dengan darah-Mu yang kudus, sehingga iblis tidak berhak mengganggu, karena 1 Yohanes 4 ayat 4, Roh Allah lebih besar daripada yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, semua kemuliaan untuk hanya nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan ya. Mari satu minta untuk Pak Perempuan ya, untuk doa berkat ya. Kita doa berkat, doa penutup. Ya, terima kasih untuk yang hadir saat ini ya. Semoga tetap setia mengikuti acara Zoom ini, karena akan banyak kesaksian, akan banyak firman yang hidup ya, menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari saat ini kita angkat kedua tangan biar hambanya yang memberkati. Mari Bapak Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu,
Diberkatilah pekerjaanmu dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin, amin, Tuhan amin. Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus Buat memberkati. Bapak ya, Pak semuanya. Pendeta Koming, Berkati Esther, ya. Pendeta Rasman, Ya, Ya, dan semuanya ya. Memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. sampai jumpa ya minggu Ya. yang akan datang. Ya, untuk Pak Komingwan, salam sama istri, anak-anak ya. Sekarang udah punya cucu. Ibu. Ya, Kasih. Ya. Ya. Thank you ya. Pak Rasman, terima kasih juga. Pak Rasman, thank you ya. Ya, Terima semuanya kasih, Tuhan berkati. diberkati. terima kasih. Buat semua Berkati. yang hadir Terima kasih ya saya akan semuanya. foto dulu ini. Thank you Lord. Hmm. Terima kasih Tuhan. Ya. Nanti minggu depan saya belum tahu ya, tapi nanti saya akan ada kabar. Kalau misalkan memang harus ada pujian penyembahan, mungkin saya akan ada pujian penyembahan. Kalau enggak nanti lihat minggu depannya aja. Saya akan persiapan khususkan karena ini akan menutup bulan November ya. Kita akan memasuki bulan Desember. Nah, di Desember ini kita harus ada impartasi dulu dari Roh Kudus ya. Karena Desember ini udah mendekati ke tahun yang baru. Jadi saya harus mempersiapkan ini semua supaya nanti saudara juga diberkati semua. Amin ya. Oke. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih semua Ya. Tuhan Yesus memberkati. Komingwan. Terima kasih, Bu Elia. Terima Oke. kasih Ya, semuanya. buat Ibu Liana. Terima kasih. Ya, ya semuanya Bu Meske. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Rizky. Terima Bu Elia. Ya. Oke, bye. Terima kasih Bu Elia. Ya, Tuhan memberkati ya semuanya. Thank you. Berkati. Yo, bye.